Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Rifa Rizky, NIM A1D021160. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pasca panen dari laporan kemajuan pasca panen yang ada di tempat magang saya. Selanjutnya ada pendahuluan. Jadi sebelumnya saya magang di PT Ramoko Agri Industri. PT ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian, khususnya ada di bidang budidaya. Selanjutnya di pemasaran dan lainnya. Jadi untuk lokasi di PT Ramoko sendiri ada di lereng Gunung Gede, tepatnya di Kampung Cijoho, Bunikasi, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ramoko Agri Industri merupakan memiliki banyak tanaman yang dibudidayakan seperti kopi, pisang, terus ada juga alpukat, terus masih ada beberapa lainnya lagi. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan sendiri yang pertama memperoleh pengetahuan dan pengalaman kerja dengan berpartisipasi secara aktif di lapangan. Selanjutnya mengetahui profil, struktur kelembagaan dan kegiatan utama di PT Ramoko. Yang terakhir mengkaji dan mempelajari biopestisida budidaya sebagai komoditas tanaman yang terdapat di PT Ramoko Agri Industri sendiri. Nah, untuk topik yang saya ambil di laporan kemajuan itu ada kopi Arabica. Jadi kopi Arabica merupakan salah satu jenis kopi yang memang dibudidayakan di PT Ramoko Agri Industri. Nah, untuk lahan untuk kopi sendiri itu sekitar 35 hektar dan jumlah pohon sekitar 2.000 pohon. Nah, budidaya kopi melibatkan sejumlah langkah yang harus diikuti dan untuk menghasilkan kopi yang berkualitas. Nah, selanjutnya ada beberapa langkah yang akan saya jelaskan. Yang pertama, untuk budidaya kopi sendiri itu ada syarat tumbuh pada kopi. Yang pertama, maksimal tanam di ketinggian 1000 sampai 2000 mdpl, terus curah hujan yang berkisar 1200 sampai 2000 mm per tahun. Terus suhu berkisar 15 derajat sampai 23 derajat Celcius, tidak boleh di bawah 4 derajat Celcius. Dan selanjutnya pH tanah berkisar 5,5 sampai 6 gitu. Nah, makanya kopi bisa dibudidayakan di lereng Gunung Gede karena terdapat di gunung. Nah, terus juga suhunya tinggi. Nah, selanjutnya ada tahapan. Yang pertama tahapan yaitu kita di sini juga membuat pupuk. Nah, pupuk ini terdiri dari pupuk organik. Jadi sisa-sisa makanan nanti kita potong. Nah, selanjutnya itu akan didiamin ya sekitar 2 mingguan. Nah, pada pupuk tersebut juga dicampur E4 sebagai mikroorganisme untuk membantu si pupuk itu nanti. Oke, jadi itu kayak pupuk organiknya itu sebagai penunjang dan pupuk utamanya itu ada Ponska dan si urea. Nah, pupuk itu dalam setahun tuh digunakan atau dikasih ke tanaman tuh tiga kali dalam setahun. Nah, selanjutnya ada pemangkasan. Untuk pemangkasan ini digunakan untuk meratakan proses fotosintesis pada tanaman kopi. Nah, untuk rata makanya dilakukan pemangkasan. Nah, selanjutnya pemangkasan juga dilakukan untuk mengurangi hewan-hewan atau hama yang mengganggu proses pertumbuhan pada kopi. Nah, selanjutnya itu ada proses pemanenan. Nah, pada proses pemanenan ini tidak selalu ya. Jadi tuh proses pemanenan sendiri itu bisa dilakukan berkali-kali, tergantung kopi itu berbuah. Jadi tuh kopi tuh tidak berbuah terus habis, tidak. Jadi tuh berbuah terus bisa berbuah lagi. Jadi tuh emang nggak akan habis kayak gitu. Nah, kata lain untuk pemanenan secara berterus itu ada berkala. Nah, pada pemanenan sendiri pada satu tanaman kopi itu berbeda-beda, tapi rata-rata dari pohon itu tuh bisa sampai 20 kg.
kayak gitu. Oke, next tuh ada tahapan setelah atau pasca panen pada tanaman kopi Arabica. Nah, yang pertama itu proses pengeringan. Nah, untuk proses pengeringan sendiri itu tergantung ya dari cuaca matahari. Kalau misal paling cepat tuh bisa 2 mingguan, dan kalau misal emang cuacanya kurang mendukung itu bisa hampir 1 bulan untuk proses pengeringan. Nah, selanjutnya setelah pengeringan, kopi bakal dihancurin menggunakan alat. Nah, selanjutnya ada alat untuk penghancuran kulit kopi namanya pulper untuk memisahkan biji dan kulit pada kopi itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada penyortiran. Nah, penyortiran sendiri itu digunakan untuk memisahkan biji kopi yang afkir dengan yang bagus. Yang afkir itu yang jelek, yang memiliki lubang-lubang karena adanya bekas-bekas tanaman. Bekas-bekas hama yang memakan biji kopi tersebut. Jadi dipisahkan karena dapat mengurangi kualitas pada kopi itu sendiri. Nah, selanjutnya kesimpulan. Yang pertama, kopi Arabica merupakan salah satu jenis kopi yang dibudidayakan di PT Ramoka Agri Industri. 2. Tahap budidaya tanaman yaitu pembuatan pupuk, pemangkasan batang, penanam kopi, penghancuran kulit kopi, pengirahan kopi, dan pemilihan biji kopi. Dan yang terakhir mungkin dari segi PT-nya emang di sini masih menurut saya masih tergolong kebersihannya tuh masih kurang kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada daftar pustaka ya. Dan terakhir terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Saya tutup untuk presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.